Ini Quantum film contohnya dulu. Ya, film contohnya dulu. Contohnya, kayaknya sudah pernah saya tunjukkan ya di video-video itu. Dan nonton videonya dia tuh beda saat. Kalau apa namanya kita budayakan ini ya, budayakan membaca terus kita ini. Contohnya ada sih video yang pertama kali saya kirim mana ada yang di YouTube itu. Ah, ada. Kita lihat biasanya komen di situ ya. Nah, kemudian kita kan 2 kali kuliahnya tidak ketemu ya, kan? Tapi ini adalah kedua pertemuan, ya kan? Kita juga harus berusaha tertib, ya. Mestinya gini, Ustaz. Hari itu waktu itu berjalan sangat cepat. Kita harus ini kuliah, baru pertemuan keempat. Itu nggak kerasa udah puas. Kata itu sangat berharga sekali. Dengan kebanyakan berpikir pusing-pusing ya, emang kita pekerjaannya sangat banyak. Nah itu untuk contoh, kayaknya antum bisa akses ya videonya ya. Ya bisa. Nah itu ada sih sebenarnya contohnya. Satu yang lihat juga, Pak. Coba antum lihat. Atau nggak bisa terbaca. Ini, misal ya, misal kita merujuk ya ini contoh yang ini mungkin nanti bisa dilihat ya. Saya antum buka tafsir lah ya. Kalau contohnya saya apa namanya? Misalkan kita begini ya. Kalau misalnya kita melihat dari juz amma, apa kira-kira ada ayat nggak yang bisa terkait dengan apa namanya komunikasi gitu kan? Nah itu nanti bisa misalnya mencari ya eh, tentang perkataan-perkataan orang, perkataan orang nggak atau dialog nggak? Biasanya yang mau kita cari itu adalah bentuk-bentuk dialog itu. Nah, kalau juz 30 ini kira-kira ada dialognya nggak? Kira-kira ya? Ya kalau nggak dialog ya ini contohnya ya surat Abasa, Abasa wa Tawalla, kan? Abasa wa Tawalla itu adalah bentuk komunikasi sebenarnya kan. Asbabun nuzulnya teman-teman tahu nggak kira-kira? Belum tahu. Ya, asbabun nuzulnya itu apa namanya? Eh, apa namanya? Jadi ceritanya itu ketika itu Nabi itu kedatangan tamu dari orang-orang Quraisy yang itu Barok Barok. Dan Nabi memang berharap ya berharap mereka itu masuk Islam. Jadi kan Nabi menjelaskan, begini menjelaskan ada orang-orang yang tamu-tamu tadi. Tapi di tengah-tengah tamu itu ada seorang sahabat, sahabat juga sebenarnya, namanya Abdullah bin Umi Maktum itu seorang buta. Yang namanya orang buta kan nggak tahu Nabi lagi ngapain, ketemu siapa. Orang juga mungkin ketika nanya Nabi di mana, sono, udah gitu aja, kan? Kata ketika ketika Nabi itu tahu yang datang adalah Abdullah bin Umi Maktum itu, walaupun seorang itu adalah orang buta, ini Nabi buta, gimana sih ini? Mungkin Nabi juga apa ya secara manusiawi, wah gimana sih ini orang ini padahal anak lagi hewan nih kan gitu kan, tapi Nabi juga bahasa saja nggak ngomong apa-apa, tapi di situ ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa abasa wa tawalla anja ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi Allah itu menegaskan di situ ya nggak usah memandang rendah seseorang yang meskipun belum tentu dia itu punya prospek yang besar. Nah, kayak gitu. Jadi bisa aja kita melihat sisi komunikasi lainnya, ya kan? Misalnya, oh iya, sisi komunikasi apa yang kira-kira berhubungan dengan itu? Ada nggak teori komunikasi yang berhubungan dengan itu? Jadi di situ bahwasanya Nabi itu
bahasanya ayat itu menjelaskan kita misalnya tentang komunikasi interpersonal ya, yang apa ya istilahnya itu, ya interpersonal sih mungkin antar pribadi atau interpersonal ya. Memang orientasinya itu adalah kemanusiaan. Kan sifatnya Nabi itu kan kemanusiaan. Ya, secara manusiawi, misalnya gini, ente lagi kayak gini sama anaknya, ini ngobrol lagi kuliah sama anak. Ada bocil nanti punya balik kelas 10 awal ini dikit 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 dikit. Zat atau lebih Indo. Dia tuh nggak tahu kalau kita lagi kuliah ya. Kan kesel juga. Gimana sih ini nih? Ibarat kayak gitu ya, sama kayak situasinya gitu. Cuman karena kita di pondok kan nyantai aja. Jadi ibarat kayak gini nih, ya kayak kayak misalnya ente polisi, ente di tengah jalan lagi nilang orang. Satu anak ente datang, Pak minta permen. Kacau banget kan situasinya itu kan. Jadi Nabi itu juga mengalami situasi yang sekacau itu. Ini lagi dakwah sama orang besar-besar, ini ada orang buta nanya agama lagi, ya ilahi gimana tuh ini nih? Ini ambasa wa ta'ala. Itu jadi untuk menemukan suatu apa ya posisi komunikasi dan mungkin etika komunikasi serta apalah itu sebagainya itu kita menjelajahi ayat itu misalnya ayat atau hadis. Makanya silakan antum cari ayat atau hadis. Yang paling penting adalah nyari syarahnya, ya kan? Syarahnya supaya apa? Supaya antum ngerti ini sebenarnya ini terkait dengan apa. Kalau ayat itu biasanya nanti akan ada kitab tafsirnya bisa antum lihat. Ini gimana ceritanya kan gitu kan? Itu juga penting. Ya. Jadi selalu selalu aja ada asbabun nuzul, ya. Tapi emang nggak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Cuman di ayat-ayat yang asbabun nuzul itu kebanyakan ayat-ayat komunikasi, kebanyakan. Kan? Wala takul lahuma ufin wala tanharhuma. Wah, itu apa kira-kira itu? Ayat yang bicara tentang komunikasi. Asbabun nuzulnya gimana? Nggak tahu lah ya itu masalahnya. Kan kita kan sering ngaji kan, sering ngaji, sering baca Quran. Ya tahu-tahu aja. Itulah kenapa kita perlu mendalami. Ya kan? Nah, itu gimana caranya komunikasi. Jadi kita nanti jadi punya rumusan komunikasi berdasarkan itu tadi. Entah itu basis etika atau prinsip atau berhubungan dengan teori apa. Nah, itu yang mau kita cari dalam perkuliahan ini seperti itu. Dan mestinya bawa pada bawa laptop. Pernah nggak bawa laptop ini malahan? Ya, bawa laptop. Wajib. Punya laptop nggak usah? Belum. Oh, belum. Terus kalau ngerjain tugas pakai apa? Pakai komputer kamar tuh. Kamar. Pakai laptop sendiri. Boleh pakai laptop senior, Ustaz, itu. Boleh juga. Kalau ngerjain tugas, di komputer. Belum ada juga. Punya. Boleh juga ya. Nah, itu. Tuh. Terus juga kan nanti filenya sudah saya share kan. Apa namanya? Drive-nya kan. Nah, antum kirim ke situ. Kirim ke drive. Sistem kita ini adalah untuk pengecekan tugasnya tiap minggu kita dapetin apa, kita diskusikan. Jadi kayak standarisasi ya. Iya, emang kayak gitu cara kita. Supaya antum itu baca dan nulis. Karena selama ini dalam kegiatan perkuliahan komunikasi, antum kan cuma dituntut kreativitas. Tapi basis-basis sejarah, pengetahuan dasarnya, ya perlu antum dapatkan. Ini kayak gini aja. Gitu. Ya, makanya antum itu sudah punya keterampilan teknis yang bagus di audio, visual, editing, dan kamera, maka dasar-dasar keagamanya juga perlu juga. Karena ini nanti yang akan nanti bawa ke masyarakat juga. Bukan hanya skill nanti. Ya kan? Nah, untuk itu nanti jadi tahu. Oh, jadi ternyata ada prinsip komunikasi yang seperti itu. Oh, jadi dalam misalnya ayat-ayat yang lain, misalnya, kayak contohnya itu ya. Sebenarnya komunikasi atau bermedia sosial itu dasarnya apa sih kita tuh bermedia sosial? Apakah asal baik saja? Apakah nggak ada landasan eh, etika misalnya kayak gitu? Kira-kira menurut antum gimana? Ada fikihnya gitu nggak kira-kira kita bermedia sosial? Gitu kan? Antum gimana? Gimana? Ya, saya gini. Antum pernah nggak baca fatwa ulama, fatwa MUI tentang media sosial? Nggak pernah baca? Ya. Fatwanya isinya apa? Kayaknya dibaca. Dalam video ini saya sambil bikin video ya. Fatwa ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017. Hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Itu fatwanya tentang itu. Ya. Ada fatwanya.
kan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, itu biasanya kayak gitu. Fatwa itu selalu ada menimbang dan mengingat. Kalau mengingat tuh biasanya nanti ada ayatnya, ada hadisnya. Ini di sini banyak sekali ayatnya nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Lah itu juga bagian dari komunikasi. Kita perlu nonton di sini. Saya akan nonton dulu ya. Kalau nanti nonton kelihatan apa enggak? Ini saya sedang bikin video bersama antum, ya kan? Jadi kalau teman-teman yang tontonlah video ini, gitu ya. Ini adalah fatwa Majelis Ulama tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Mesti lu orang baca. Dan antum orang kalau enggak. Nah, itu makanya kenapa kok saya pengen ngajak antum jalan-jalan tuh ke sini, biar antum ngerti sebenarnya gimana sih pedoman keislaman dalam bidang media sosial. Ini itu nggak tahu. Tuh, jelaskan di sini. Menimbang apa yang ditimbang biasanya masalah-masalah. Biasanya menimbang itu masalah-masalah hal-hal baru apa. Kalau mengingat itu adalah panduan dalam oke, ini seperti apa, kan? Ini semuanya biar kelihatan. Nah itu hmm, apa namanya? Menimbang, mengingat tuh biasanya ada ayatnya nih. Nah ini ayatnya kan. Terus habis itu ada juga, ini ada ayatnya lagi ya kan. Innalladzina yuhibbuna an tasi'al fahisha, ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzanni. Wah, inna ba'dadz-dzanni ismun. Tapi makanya jangan adunu. Inna ba'dadz-dzanni ismun. Jangan adunu. Adunu olas, adunu ba'din, adunu goiro. Jangan adunu. Ya, jadi hilang. Nah, jadi gitu ya Ustaz-Ustaz sekalian ya. Jadi ternyata ada basis dari suatu pedoman muamalah dalam ayat dan hadis. Ini contohnya ini. Nazoina ba'da zomi ismun. Oh, jadi berprasangka itu bisa dosa juga ya. Dosanya apa? Salah. Nah, prasangkanya banyak. Memang kita sebagai orang yang apa namanya menuntut ilmu, kalau bisa ya jangan berprasangka. Kalau emang ada prasangka harus berarti ini masuk gak ya malam ya? Kan hujan. Ya tanya. Mas Robito itu nggak hujan aja nggak masuk, apalagi hujan. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Saya nanti antum akan bisa melihat dalam basis-basis itu namanya basis normatif ya. Atau dasar-dasar dari bahwa suatu pedoman atau apa ya, pedoman untuk tindakan-tindakan praktis dalam kehidupan itu selalu ada. Kalau komunikasi ya seperti tadi itu kan. Eh, apa oh bagaimana ya kan. Ini ada lagi apa lagi? Oh banyak sekali. Kayak kita benci orang itu kan sebenarnya kadang-kadang kita berprasangka pada orang lain. Gak suka ini orang kayak gitu loh. Itu ente benci itu karena tahu atau karena nggak tahu. Nah, kadang-kadang kan kan. Atau karena prasangka ente aja atau gimana? Nah, itu juga kadang itu yang saya sebut tadi itu memang berhubungan ayat-ayat itu. Juga eh, apa namanya ada ayat lagi tentang walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ini ada juga ya kan menuduh ini menyakiti orang dengan tuduhan-tuduhan bisa menyakitkan. Karena masalahnya kayak gini. Kalau kita nuduh orang yang biasa berbuat jahat, orangnya biasa aja kan. Kalau kita nuduh orang yang biasanya baik, nah, halus, kita tapi perkataan dikit bisa menyakiti ya. Itu hati-hati. Wah, masuk mentalnya nggak kuat. Loh, nggak mesti kayak gitu situasinya. Orang itu kadang-kadang setiap hari itu terjadi pertempuran batin di hatinya. Ini mau ngerjain ini, tapi kok anak banget terjadi jadi mau nolak gak enak. Ya kan? Selalu atau malam itu. Itulah namanya pertempuran batin. Terus gimana caranya? Kita nggak usah banyak dipikirin kalau cara saya. Pikirin pekerjaan itu wadah aja dan bisa sakit kita kan gitu kan. Makanya pas. Agak random dikit kalau biarin aja. Ini kerja. Tapi antum perlu bikin list yang tertib. Ya kan? Apa yang harus antum tertib? Ngajar kan jelas. Termasuk kuliah ini bisa antum tertibkan. Oh kuliah kerjaan antum tertibkan. Namanya latihan menertibkan. Bagian itu emang sangat sulit. Tapi kalau antum berhasil, berarti antum melewati latihan-latihan penting ini. Nanti ini antum akan berhubungan dengan
ketika antum keluar nanti, saya bekerja di luar, antum akan menghadapi ujian-ujian yang sama juga seperti itu. Ya. Makanya latih aja nggak apa. Bagiannya apa? Latansa, Langsung Latansa Resto. sistem Dalam pres. bangunan. Nah, itu selalu ada masalah di bagian-bagian masing-masing. Di bangunan tuh kalau nggak masalah anggaran, masalah gaji itu kan belum dan sebagainya, kalau aja kayak gitu. Ya. Nanti barangnya belum datang atau apa dan lain sebagainya. Belum lagi request susah yang minta beresin apa. Nah, kok tahu aja Ustaz? Nggak tahu. Nah, karena saya pernah jadi guru dan ngerti masalah-masalah seperti itu. Antum misalnya, soal DP itu banyak sekali. Bukan kita udah punya antrian cetaknya dan sebagainya, ada yang kefalah. Ya kan? Iya. Kok tahu aja Ustaz ini iya. Apalagi ini antum tahun keberapa? Tahun kedua ini udah mulai agak banyak ini kan. Gitu. Dimintain tahun berapa. Nggak dikasih juga nggak enak. Kalau dikasih juga nanti yang lain pada minta. Wah, kan susah kan? Itu namanya orang dalam kehidupan tuh kayak gitu. Itu kenyataan. Mau dilakukan apa lagi? Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa itu namanya latihan. Ya, itu bagian umroh atau gimana? Nah, ini doain kita enggak nih? Doain ya Allah minta jodoh ya Allah. Jodoh. Saya mikirin itu. Nanti dapat jodoh beneran, jodohnya ngamuk. Yang ini enggak doa jodohnya yang baik sih kan. Kalau jodoh yang baik, jodohnya baik, nggak kaya, mau nggak enak juga. Serba susah kan. Iya, kenapa kok kita itu kadang kepikiran itu jadi susah. Jadi ada cerita tentang seorang sufi, katakanlah sufi gitu. Dia berdoa gini, ya Allah, enak sekali ya kalau hidup itu cuma beribadah kepada Engkau saja, terus nggak kerja, terus bisa makan gitu. Tahu apa? Dia dapat tuduhan mencuri di penjara. Penjara. Ya Allah, kenapa saya di penjara? Katanya pengen hidup enak nggak? Tinggal makan uang saya nggak ada di penjara. Kira cerita-cerita zaman lalu tentang sufi itu. Ya, jadi gitu ya Ustaz ya. Kadang-kadang kita itu mestinya berujung pada apa dulu. Dan kita doa untuk kita pengen aja. Wah, itu bukan. Jangan doa karena pengen. Ya. Doa itu karena emang punya visi yang besar. Oh ya Allah, saya apa namanya ingin jadi orang yang banyak zakat. Nah, itu kan visi yang besar. Nah, kalau banyak zakat berarti ya mesti kaya. Masa orang banyak zakat nggak punya uang? Ah, aneh sekali kan. Kalau orang banyak zakat mesti kaya. Enggak. Bener nggak kira-kira? Iya. Kalau saya pengen jadi orang yang bisa banyak beramal, bisa banyak beramal berarti punya waktu luang dan kuat juga. Kadang-kadang kita orientasi doa kita tuh seperti apa? Kayak gitu. Dan antum jangan membatasi nanti. Oh, katanya Pak Zer kan orang Gontor yang besar itu kan yang ngaji di desa terpencil. Oh jangan kalau ente bisa ngaji di tempat yang besar dan sebagainya kalau bisa ya Pak. Tapi jangan melupakan atau meremehkan mereka yang mengerjakan hal-hal baik. Makanya dalam buku itu apa? La tahkironna minal ma'rufi syai'an antal kok ahau tapi wajin tolkin. Kok gitu Sat? Kayaknya sih hadisnya sederhana ya. Coba kalau tak bikin skenario yang posisi yang menarik. Misalnya gini, ente ente kaya, tapi ente itu nggak terlalu tenang sama dia. Kenapa? Ini zaman anak buta anjing dan lain sebagainya. Ini udah kaya. Terus ente mau datang ke tempat dia, cuma mau silaturahim aja. Tapi ente datang senyum-senyum jangan-jangan anjing putus. Wah, itu makanya ini kayak jadi sulit kan? Hadis itu jadi akan makin sulit kalau tingkatan skenario nya bisa tinggi lagi. Coba bayangin. Kalau biasa aja, oh itu senyum ya, ya, ya. Nah ini kan nggak punya utang apa-apa atau nggak punya beban apa-apa. Coba itu punya beban sama yang lain. Nah, ini akan sulit ini kan gitu kan. Itu ya di situ. Sederhana sekali kan. Tapi ketika dikerjakan dalam prakteknya akan lebih sulit lagi. Jadi bayangkan, nah, memang situasi-situasi hadis dan ayat itu kadang muncul di keadaan yang sulit dan rumit. Padahal kalau kita pikirkan lihat teksnya sederhana banget sih. Wah, kalau takdiran ala urusnya kalau antar kok ini gampang deh. Hah? Kata siapa? Coba seandainya tadi posisinya seperti tadi. Saya gini, ente anak-anak dosen itu nggak pernah masuk kelas. Ajar dan sebagainya. Tiba-tiba di akhir itu masuk datang senyum-senyum. Assalamualaikum. Oh gimana coba? Anak itu harus gimana?
Coba ente pikirin. Situasinya ini gimana ini? Apa nana? Terus harus gimana? Bisa terjadi nggak ini? Bisa lah itu maksudnya. Karena itulah kenapa tak kejar-kejar, tak bikinin grup dan lain sebagainya untuk ngingetin. Karena kan udah ngingetin. Kalau ente berhalangan di sini aja. Saya mau ke bulan, karena di sini aja. Tak bikinin video nanti ini nonton videonya. Ganti kehadiran gampang. Tonton video, komen ringkas. Ringkas, tulis komentar di apa ringkasannya taruh di komentar. Gitu nanti biar ente nonton. Ya kan? Itu saya juga sulit juga masalahnya kuliah ini kadang-kadang nggak bisa terulang. Tapi ya antum juga nggak bisa, nah, saya juga nggak bisa nyalahkan antum karena apa meninggalkan kuliah karena ada tugas pondok, karena ada hajat pribadi atau apa, saya juga sulit juga untuk menyalahkan itu. Karena ini adalah kehidupan, ya kan? Benar salahnya kadang-kadang kita juga iya, antum juga benar, kadang-kadang kita juga keliru dan sebagainya. Itulah kita nyari solusi paling adil. Ini paling adil kayak gini nanti. Bikin video. Kalau perlu nanti di antara antum tuh punya tripod nggak? Punya tuh. Berapa? Itu kita kuliah tuh ada live-nya. Hmm. Ya enggak apa-apa, boleh boleh aja. Saya malah senang ini. Nanti kita bikin videonya. Boleh lihat sini, lihat sini. Ya kan upload videonya kita di tempat saya misalnya. Bawain tripod nanti saya aktifkan YouTube-nya dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Supaya apa? Itu tadi. Ya, supaya pembelajaran kita itu tidak tertinggal. Dan antum juga tetap mendapatkan hak antum sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena kami memberikan hak antum. Walaupun saya pergi kemana dan sebagainya, kan tetap saya kasih juga. Ya, itu tadi, karena saya berusaha. Ya. Nah, kadang kalau malah lebih efektif kalau ada videonya, nanti bisa nonton lagi dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana sih ayat dan hadis itu menjadi penting dalam dasar-dasar etika komunikasi atau komunikasi. Nah, saya membahas tentang Fatwa MUI itu nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah lewat media sosial. Nah, dalam apa namanya pada pasal tentang apa namanya itu mengingat di situ banyak ayat dan hadis kan. Maka antum boleh aja ngambil beberapa ayat di situ, cari tafsirnya, bukan terjemahannya. Terjemahannya gampang. Tafsirnya itu sampai ke asbabun nuzulnya gimana sih? Boleh. Saran saya dimulai dari ayat. Ayat apa? Gue ada nggak hadis yang terkait dengan ayat ini? Ada nggak terkait penjelasan? Ada nggak asbabun nuzul? Nah, jadi benar-benar baca supaya antum itu juga antum berlari mengerjakan kegiatan-kegiatan yang teknis, tapi antum juga punya renungan. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi emang sulit juga ya kita mempertahankan kita mempertahankan identitas dan lain sebagainya itu cukup sulit. Nah, ini kan ngajar mahfud gampang. Manjada wajada. Gampang aja. Nah, sekarang ente posisinya kayak gini. Mager, sudah mager, boleh karena ada kerjaan. Malam juga sebenarnya ada kerjaan, tapi gimana ya? Justru ada tugas. Nggak selesai. Terus wajada-wajada itu kan mulai menipis. Nah, ini. Wajada-wajada itu sambil lemes. Wajada-wajada kok capek. Ya itulah maksud saya. Itulah namanya bahwa cobaan itu juga bertingkat. Cobaan itu akan bertingkat. Kalau apa namanya ngomongnya gampang aja, anak masuk mancada mancada, wah semuanya bisa dikerjakan. Tapi kalau nanti pekerjaannya udah ada mikir, udah ada tanggungan, udah ada apa, wah ini baru mulai mancada wajadanya makin loyo nanti. Capek. Ya, kayak gitu. Ya, jadi itulah yang terjadi. Kami juga pernah jadi guru dan sedikit banyak tahu. Nah, dari itu memang ini sulit, tapi ini latihan. Ya, pikirkan bahwa kita sedang berlatih. Apa? Jalan terus. Jangan karena tuh, saya juga sampai hari ini juga masih berpikir ini latihan. Terus soal kita nanti nggak akan lama di kantor atau kita akan lama di kantor kan sama-sama tetap harus sungguh-sungguh. Ya, sama kayak misalnya guru baru. Saya sampaikan ke teman-teman yang guru baru. Saya bilang ke antum, antum setahun atau akan sampai S1 tetap harus sungguh-sungguh sama aja. Karena ketika kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak melatih diri kita atau nggak mengasah diri kita untuk lama-lama ya kita meremehkan semuanya. Lama-lama kita diremehkan orang. Kita sekarang meremehkan hal kecil masih biasa. Lama-lama kan kita ketinggalan jauh, diremehkan orang.
terjadi tadi, walau antara kau ahok kabi wajhin tolkin. Gimana kita bisa senyum ngadepin orang ini? Zamanan nakutan sih, cuma kaslan. Anak usaha udah kayak gini, cuma waya kan susah gitu kan. Tapi ya walau antara kau ahok kabi wajhin tolkin itu harus diapresiasi kan susah kayak gini kan. Coba bayangkan situasinya susah. Nah itu mas. Ya. Jadi itulah yang bahwa ini apa namanya ayat-ayat tentang komunikasi itu benar-benar kepada kita bahwa kelihatannya sederhana, tapi ketika nanti skenario-nya berubah, itu akan menjadi makin rumit. Nah, ada lagi hadis yang lain bahwa apa namanya ada nggak kejujuran dalam komunikasi itu ada hadis atau ayatnya nggak? Nah, kita kan tahu komunikasi harus jujur. Ayat hadisnya apa? Ustaz Ade, silakan. Beli bangku juga nggak apa, Ustaz Ade. Kan banyak bangku. Itu loh depan. Enggak itu afdol. Oh, maksudnya. Iya, afdol. Disipiki panasika di diri. Itu juga bisa. Ya ladina amanu apa namanya? Qulu qaulan sadidan. Nah, itu juga bisa. Ya, alaikum bisikri fa inna sibqa yahdi ilal birri juga bisa. Nal birra yahdi ilal Jannah ilal jannah. Nggak susah ya. Mau menghafalkan ke anak-anak tuh gampang aja karena itu udah hafal kan. Coba yang kayak gini, mulai susah. Itu maksud saya. Jadi yang kayak gini nih. Teman kita yang lain, Ustaz Hamad izin ya kayaknya. Ustaz Wildan atau? Hah? Tapi Oh, Ustaz Wildan ini kemana beliau ini? Hah? Ustaz Wildan ada yang tahu nggak ya? Border. Oh, apa liburan apa gimana sih? Nggak tahu ya. Lupa berkabar. Nanti kalau udah berkabar. Nah, jadi gitu ya Ustaz sekalian ya. Bahwa ternyata prinsip komunikasi itu ada, tapi makin sulit kalau dikerjakan kalau dia skenario-nya berubah. Kan? Itu Fatwa MUI juga banyak bicarakan soal itu. Hadis Nabi, tadi ada lagi ya. Hadis Nabi tentang gibah ada nggak kira-kira? Ingat nggak? Nah, apa hadis Nabi tentang gibah? Nah, atadru nama gibah. Pola, terus, jadi kerukaan muka, nah, bima yakro, bima yukrim. Terus, saya juga harus belajar juga. Kola in afaroita in kana fi akhi ma'kul. Kola in kana fi matakul fakat iktab tahu. In lam yakun fi fakat bahat. Ini ada satu yang seperti itu. Wah, jadi bahaya juga ya media sosial. Bisa bahaya. Ya. Kayak misalnya ada video dipotong, kelihatan apa, kita segera komen. Padahal kita juga nggak tahu situasinya. Nah, itu dia kadang-kadang juga gitu itu. Nah, jangan kayak gitu tuh ya jadi apa ya? Kita nggak tahu lah, makanya intinya memang harus hati-hati. Itu sederhana, tapi bisa bikin rusuh. Nah, kadang perilaku kita di media sosial itu terbawa ke dunia nyata. Kita lagi kesel nih media sosial, bawa ke, wah, itu, itu sebenarnya yang kadang bahaya. Itu kayak anak kecil kalau dia melihat tontonan kekerasan itu dia tidak. Apakah ketika kita sudah dewasa juga memungkinkan terjadi seperti itu? Memungkinkan, ya kan? Jadi kontennya tentang jodoh. Andai kata, wah, andai kata ya, seandainya, seandainya, hidup kan nggak selalu ada seandainya. Ya. Kadang seandainya itu harus kita blok dulu seandainya. Ya kan kalau kan, hanya kalau. Makanya disebut dalam hadis apa? Fa'innalau taftahu. Wah, bahaya nih. Bikin kita mikir yang enggak. Yang iya-iya aja kita sulit mikirnya, apalagi yang enggak. Kita lebih suka mikir yang enggak. Ya kan gitu kan? Apa itu hadisnya yang lengkapnya itu? Yang fa'innalau taftahu amrasad. Ingat nggak? Saya juga ya. Saya juga udah agak lupa. Apa namanya? Oh ini.
Fala taqulu kada law anni fa'altu kada fakana kada kada. Lakin qul qadarallahu wa ma sya'allahu fa'ala. Nah, ya ini udah bagian dari takdir. Makanya emang iman kepada qada dan qadar itu memang ruwet. Ya. Sederhana ketika kita masih kecil. Tapi tambah umur, tambah kerjaan, tambah pikiran, tambah tanggungan, nah ini tambah sulit. Kelihatannya sederhana prinsipnya, tapi ketika skenario-nya lebih lebih rumit akan jadi lebih sulit. Itulah kadang-kadang kehidupan itu. Oh, sekarang mah kita di pondok santai aja ya. Antum sempat nggak mikir masa apa, besok makan apa ini? Pikiran kan? Ke dapur aja kan gitu kan. Nggak ada beli kayak itu aja kan. Coba kalau antum sudah punya keluarga, wah ini. Nah, wah ini. Itu dia. Sudah mulai ada itu karena dan itu nanti bisa mengurangi betul kemampuan kita untuk turun ke masyarakat, turun ke ini dan lain sebagainya. Saya mengalami betul makanya saya Bismillah, ayo gimana caranya biar adil nih? Mau kerja nggak? Gimana ya ini urusannya? Nggak usah pikirin itu. Kenapa? Nanti bisa stres. Kalau mau kerja kerja aja, anaknya kita pikir caranya gimana. Ya udah kerja, ayo kerja. Caranya gimana? Cari aja penitipan. Wah, ada penitipan. Terus dia harus selalu cari solusinya meskipun belum pernah. Dan nanti dalam kehidupan itu malah kita akan menghadapi hal-hal yang belum pernah kita dapatkan. Itu memang selalu terjadi kayak gitu. Cuman di pondok ini memang mengajarkan kita banyak hal. Sehingga nanti kita nyantai aja. Oh nanti akan kayak gini kok. Nah, selalu nanti kita akan ngerti lama-lama rumusnya. Ya, kadang ini juga pondok itu berikan kita semacam apa ya paket untuk memahami kehidupan. Saya bilang seperti itu. Karena itu ya emang harus ikut. Kegiatannya apa ikutin aja. Karena itu nanti akan berlaku dalam kehidupan kamu. Makanya harus diambil pelajaran. Saya kayak kegiatan kegiatan pondok kayak gini. Sekarang kegiatan pondok lagi ramai apa ya kira-kira ini? Apa kan? GO. Ya mau GO. Tapi kan nanti enggak GO ya enggak. Ya pondok aja yang berkegiatan nantinya paling apa? Dia santri itu memang selalu ada kegiatan. Tapi kalau guru itu enggak selalu karena yang diurus guru jangkauannya lebih panjang. Karena kayak gitu. Kalau santri nggak meninggalkan, nggak ikut GO, bisa aja GO-nya kan. Tapi kalau pengasuhan, wah itu jadi lain, malah jadi masalah kan. Jadi itulah makin tinggi apa namanya tanggung jawabnya kadang kayak gitu. Nah itulah yang saya bilang tadi. Nah kadang ketika awal-awal pertengahan kayak gini nih kegiatan pondok ada yang damai. Nanti pas mau ujian malah pada naik kegiatannya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya kan? Nah, habis ulangan umum nanti damai lagi. Ntar nanti naik lagi. Mau apa itu? Mau Amalia kelas 6 gitu kan? Langsung mau. Masalahnya gitu. Itu pondok itu mengajarkan kita bahwa, oh iya, kadang kehidupan itu bisa naik turun. Nah, kita bisa ngatur nggak? Bisa aja kita atur. Ya, memang usaha seperti itu sangat sulit sekali. Saya waktu ketika itu tahun keempat pun, ya, tahun keempat tahun ya tahun kelima, saya skripsinya ketika itu tahun kelima. Tahun kelima mengerjakan skripsi gimana caranya? Ya saya berusaha nulis paling nggak satu malam kalau nggak baca ya nulis satu baris satu paragraf. Kenapa supaya nyambung? Karena mengerjakan tugas itu bukan lama mengerjakannya, tapi lama nggak ngerjakannya. Pak Din, lama nggak ngerjakannya. Bukan lama ngerjakannya. Kata siapa lama ngerjakannya? Biasanya tuh hanya lama nggak ngerjakannya. Tapi andai kata kita bisa benar-benar punya cara yang berbeda, maka mungkin kesuksesan kita bisa beda dengan orang lain. Itu maksud saya. Ya silakan antum merancang kesuksesan antum sendiri. Ya kan? Jangan jangan nunggu. Nggak ada untuk ngurus skripsi ini nggak akan ada yang motivasi antum nggak akan ada. Pak anggota Ustaz semangat skripsinya. Main juga mana tahu dia urusan kita apa di sini. Kan gitu kan. Tahunya ya kita ngobrol nyantai aja kalau dia lihat senang aja dia. Kayaknya bisa kayak gini. 1 jamnya juga nggak jelas. Kadang sejam, kadang setengah jam, kadang apa kuliahnya. Juga cuma tugas-tugas saja. Kan gitu kan. Anggota mungkin kelihatannya menyenangkan. Tapi kita yang mengalami, waduh lah ini kok. Padahal dulu aku antum kelas 6 kan sempat pengen kuliah kan. Sekarang malah gak suka ya. Ustaz Ade lebih suka kuliah apa gak suka kuliah? Oh, ya itu maksud saya.
Itu juga nanti akan terjadi ketika antum mikir pernikahan. Oh, nanti kalau udah situ nanti antum enaknya kalau udah masih guru udah enak. Itu kehidupan seperti itu. Oh, enak ya kalau udah jadi orang tua. Wow, kalau antum udah tua bener nanti enak juga masih jadi anak. Kayak gitu kehidupan. Ya kan? Dia akan berhenti. Ya. Dan itu sudah terjadi pada banyak orang. Maka pertanyaannya mau kita ikuti apa enggak? Ya jangan gitu kan. Itulah cara kita sukses itu emang harus beda. Itu yang bagian yang paling susah. Sederhana sih, cuma susah. Ya. Dari sisi komunikasi dan lain sebagainya, ya juga kayak gitu. Wah ini kalau kayak gini gampang, cuma kalau kerjakan ya, masa Allah susahnya nih kadang-kadang. Nah ini dia. Kita kalau kadang terlanjur benci sama orang itu ya susah juga untuk percaya omongannya. Nah kadang-kadang kayak gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita udah terlalu percaya sama orang juga susah juga untuk meneliti lagi. Nah gitu kan. Makanya disebutkan dalam hadis itu kafa bil mar'i kadiban an yuhadisa bikul lima sami. Orang itu bisa disebut pembohong. Kalau dia itu dengar apa, langsung aja ngomong apa yang dia nggak neliti dulu. Nggak nanya dulu kalau janggal atau apa. Itu bisa disebut pembohong. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ya, nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau nggak tahu kebenarannya, ya bohong juga kan. Kalau saat ini ya. Nah, kalau lah iya. Ya itulah yang terjadi ketika tajamu dan kenapa tajamu itu dilarang bukan karena kotor tapi pembicaraan di dalamnya itu sulit dikendalikan. Itu tarif lah. Nah ini nih kalau udah ente tarif lah itu udah kode-kodenya itu. Bilang sih, wah ini udah bilang sih, Dalik ini mesti ada tokoh yang jadikan studi nanti. Kan ada studi tokoh di situ nanti. Gitu. Kan ada studi kasus itu. Nah itu maksud saya. Ini kadang-kadang kesulitan kita memang seperti itu. Kayaknya biasa aja. Iya, kayaknya biasa aja. Tapi kalau jadi kebiasaan kita, itu masalah. Ya sama kayak guru-guru orang kalau nunggu kuliah pada gabut ngapain. Terus sebenarnya antum bisa aja kan nunggu kuliah sambil bikin idat kan. Bisa aja. Dan kadang-kadang kan teman-teman kalau bikin idat kan jambing aja bikin idat. Kayak dalam sebelumnya. Nah itu sudah terjadi. Jangan cuma di era ente aja, di era dulu juga ada. Berarti setan itu konsisten untuk mengganggu manusia. Gangguannya sama aja tuh. Ya kan gangguannya orang nggak bisa kuliah, orang nggak bisa S1 sama aja gangguannya. Banggain anggota kalau nggak ada nggak semangat dan lain sebagainya. Ada nggak guru-guru yang hanya semangat kalau mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan anggota kan? Ya, dari dulu juga sudah ada. Ada nggak yang milih-milih anggota yang ABCD aja? Dari dulu juga sudah terjadi. Nah, pertanyaannya antum mau ikut apa enggak? Ya, ini adalah bagian yang paling sulit. Nah, bagian yang sulit itu kayak gitu. Makanya dalam mahfudzat kita tuh ada wa ainur ridho an kulli aibin sama anak ain sukti. Nah, itu juga ya. Memang sederhana sekali. Prinsip-prinsip itu mahfudzat itu isinya prinsip-prinsip hidup. Karena kita cuma ngapalin aja ya kita nggak apinya. Coba kita ganti skenario nya. Nah, itu kan bisa terjadi kan. Menarik. Itu pemahaman kita berarti belum di soal itu. Nah, itu dia kenapa kalau saya ngajak antum membicarakan prinsip-prinsip seperti ini karena nanti di luar antum akan berhadapan dengan itu. Kalau skill insya Allah antum punya banyak. Cuma nanti kemampuan untuk mengidentifikasi ini gimana toh, itu bagaimana toh, itu penting. Ya kan? Karena kemampuan identifikasi itu mesti dilatih dari sini. Ini masyarakatnya gimana toh? Kayaknya etikanya kayak gini deh, ayo coba. Kan jangan asal aja. Nah, itu sih. Itu yang saya bilang bahwa prinsip-prinsip komunikasi kenapa kok kita perlu tahu kita diskusikan dalam skenario yang berbeda kayak gitu. Ada lagi nih hadis kayaknya ini juga masuk akal lah di sini atadruna mal muflis pernah dengar ya itu ya qalu al muflis fina man la dirham lahu apa itu orang yang muflis itu yang punya duit mantap punya duit tapi ya rugi sebenarnya qala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyam wa zakat wa ya'ti qad syatama hada wa qadafaha. Kita udah bawa amal banyak, tapi orang lain
Nah, itu tuh masa dia masuk surga, dia udah pernah ini anak ya diambil amalnya, dibuang, bangkrut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai menghanguskan amal-amal dan sedekah antum dengan apa? Al-mannu wal adha. Al-mannu dunia atau itu aja. Nah, itu sesuatu yang meremehkan. Wal adha menyakiti orang lain. Makanya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Itu lagi. Menyakiti itu kayaknya rada bahaya kan gitu. Makanya kenapa kalau antum izin aja. Saya juga biar antum nanti akan belajar dewasa. Izin silakan izin. Tapi dalam kuliah saya kalau bisa besok itu ya ada yang buat report kita live. Tapi kalau misalnya ketinggalan kuliah, tinggal lihat video itu, komen dan ngeringkes. Nah, biar apa? Biar adil. Kalau yang kuliah kok bisa lulus, kenapa? Karena dia sudah juga ya bareng bersama kita. Kalau antum kan apa namanya datang bersama kita kuliah. Kalau dia ya udah lihat aja lah. Itu ngeringkes juga. Kalau antum nggak usah ngeringkes, antum cukup kerjakan tugas. Kalau dia apa? Ya harus ngeringkes juga, ya harus kerjakan tugas. Nah, itu. Kira-kira gimana nih kesepakatannya? Cukup bagus nggak ya? Bagus ya? Nggak apa kalau izin, silakan izin. Kan nggak usah di masuk aja lah daripada enggak izin nggak apa-apa. Kan nanti tinggal ngeringkas. Kan nanti tinggal ini. Itu namanya latihan dewasa. Kalau antum melakukan suatu hal, ada juga konsekuensinya. Nah, itu namanya latihan dewasa. Nggak masalah. Nanti kehidupan antum akan berhadapan dengan banyak resiko seperti itu. Jadi ya sekarang nggak apa-apa. Latihan aja. Nah, saya juga nggak nyalahkan izin gimana izin. Yang ketiduran, tiduran, tiduran. Ya, kalau orang keinjek, berarti ada yang nginjek kan? Keinjek, ada yang nginjeknya kan? Kalau ketiduran, tidur. Anda nggak lanjutin, Anda nggak lanjutin. Kadang-kadang kita menggunakan frase yang salah ya, nggak tahu itu apa bentuknya itu. Al muslimu man salim al muslimu namin lisanihi wa yadihi. Renungan-renungan sederhana ini. Nggak ada ketika umroh nggak nemu kan? Renungan-renungan sederhana itu. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahu. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang apa ya? Yang membuat orang lain selamat dari tangannya, perkataan. Maksudnya apa? Dari perbuatannya yang tidak baik. Ya kan? Jadi ternyata komunikasi itu penting banget untuk menghindari apa? Menyakiti orang lain. Itu bagian yang sulit. Meskipun untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Tapi ya harus ada pendewasaan dan lain sebagainya. Sekarang eranya berubah. Kalau zaman saya mungkin masih ada ini, ada itu. Tapi zaman sekarang, wah ini anak-anak ini kayak begini bentuknya. Itu kan sulit. Ini dibentak sedikit, besoknya udah pulang. Nah, waktu saya mulai guru sudah ada. Itu ketika zaman media sosial. Saya juga nggak paham kok bentuk-bentuk manusia seperti itu ada ketika mulai zaman media sosial. Saya juga nggak paham. Belum ada media sosial itu orang nggak ada yang kayak gitu. Ketika udah ada media sosial, orang kok jadi kayak gitu ya. Susah juga nih. Itu. Tapi karena ada tantangan itulah maka kita jadi terdorong mempelajari ilmu yang lain lalu mengamalkan ilmu. Dari situ pahalanya masih banyak. Berarti kan imbang dalam Islam ya. Banyak kesulitan, banyak pahala. Ya kan? Kalau nggak ada kesulitan, pahalanya. Ada pahalanya. Kayak gitu kan. Anak wali kelas misalnya, anak wali kelas ngebis. Wah, anggota anak muntah, alhamdulillah. Ini muntah gara-gara itu wali kelasnya atau emang anggotanya muntah? Jadi soal kan? Ini saya nggak bilang kalau wali kelas yang B pahalanya dikit enggak, cuman ya itu jadi antum biar ngerti. Ngerti nggak maksud saya? Kalau antum itu kok hidup antum kok sulit, pahalanya banyak. Masa saja itu nggak ada masalah. Bagus. Kenapa? Ya itu tadi. Hanya dalam hadis lain juga disebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan. Itu semua tiga itu, ya kan? Itu tidak akan terlepas dari komunikasi. Bisa nggak kita nggak menyakiti tetangga tanpa nggak komunikasi sama kamu? Bisa, kan?
Jadi hadis-hadis tentang komunikasi dan ayat-ayat itu banyak sekali kita temukan dimensinya. Jadi kita harus jeli dan hafal. Selain hafal kita harus memaknai juga. Oh iya juga ya, ternyata tanda orang beriman itu apa? Menghormati tamu. Kan? Pondok ada tamu, kesambut. Ya, apalagi yang lain. Kalau yuk di jarang, pondok punya tetangga-tetangga atau apa itu, nah, ada pengabdian masyarakat, kadang ada yang dikasih lapangan kerja jadi baik bangunan atau apa ya kan? Kalau yuk di jarang, paling aku khairon auliyan. Meskipun ada yang salah, pondok nyantai aja. Ya kan? Karena orang lain itu kadang mancing emosi kita. Oh, ya? Ya. Oh iya, iya. Maaf ya. Ya. Udah. Ya. Itu itulah kenapa kalau ada guru nggak dikeluarkan, nggak diomongkan. Kenapa? Ya itu dia itu membudayakan fal ya. Kalau tahu budaya gitu. Iya kan kalau guru dikeluarkan nggak ada diomongkan. Tapi ya bisa bagus, tapi bisa nanti mungkin sosialisasinya lewat seminar kamar. Dulu waktu saya senior kamar kayak gitu, ya ada pelajaran ya teman-teman ya. Saya nyampaikannya juga hati-hati supaya tetap mendidik kedewasaan. Teman ini ada pelajaran ya, kemarin ada Ustadz A, ini begini, begini. Nah, kita insya Allah semoga kita nggak itu. Nah, kalau yang mikir mau kayak gitu nggak salah, cari cara yang lain atau kayak gitu. Susah, ya kan? Diomongkan malah kena nggak baiknya. Kalau nggak diomongkan, orang lain bisa terjerumus. Gimana? Susah juga kan? Tapi mengomongkan sesuatu atau saya ada anak dikeluarin, diomongkan di masjid. Itu dalilnya apa kira-kira? Susah juga kan? Ayo. Berarti nggak bisa dong saat itu. Kalau yang pengelahirannya. Dulu tuh nggak kayak gitu dalilnya. Ya. Nah, nah, itu kan wah aja ngomongnya, tapi dalilnya apa gitu loh. Dalil komunikasinya ini apa ini? Ini dalil komunikasi. Sudah. Coba yang dipikirkan. Ya, itu dalilnya sebenarnya. Sesuatu itu ya value goyero di lisannya aja. Jadi harus dinyatakan. Suatu kesalahan itu harus dinyatakan. Nah, supaya orang juga ngerti oh itu salah. Tapi kalau di tingkat guru memang ingin dibudayakan supaya guru paham. Kalau santri enggak, orang santri itu dianggap sedang masa pendidikan dan akalnya sedang berkembang. Maka semua segala sesuatu harus dibuat semenarik mungkin. Kalau guru sebaliknya mestinya sesuatu itu enggak harus menarik, tapi guru udah punya kesadaran, punya paham. Itu. Guru-guru zaman dulu kok bisa kayak gitu. Yo beda, guru-guru zaman dulu tuh banyak yang tua-tua. Zaman sekarang ini anak-anak kecil banyak kayak gitu. Zaman dulu yang mondok di Bogor, dulu tuh angkatan saya tuh ada yang udah S1 baru masuk. Udah S1 selalu itu, besar sekali. Udah S1, ya kan? Udah S1 masuk Gontor. Orangnya punya adik. Adiknya alumni 2003. Kakaknya alumni 2009. Wah, aneh kan? Aneh juga. Yang terjadi gitu loh. Berarti emang kayak gitu. Dulu tuh banyak yang tua-tua. Kita aja kan nggak tahu. Zaman sekarang aja nggak ada. Ya dikira nggak ada kan. Padahal enggak. Jadi ada kesulitan-kesulitan. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman kita harus melihat bahwa kesulitan komunikasi itu bisa dipecahkan kalau kita paham tentang bagaimana dalil. Karena kenapa dalil, motivasi itu jadi penting? Karena itu tadi. Ya ketika kita agak bingung kita berhenti dulu. Oh ya ini apa ini apa ini gimana ini gimana ini. Baik. Itulah kenapa pentingnya ada muhasabah. Hasibuan anfusakum. Sebentar ini gimana ya? Gimana ya? Kalau bingung ya ngobrol sama orang lain. Jangan sampai kira-kira. Nah, itu tadi dalam rangka supaya tidak nyasar. Jangan kayak orang lihat Google Map. Bener, 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 seolah bener, seolah nyampe, nyasar. Kadang-kadang kan ada gitu ya, kadang temannya nyopir. Sini orang banyak nggak tahu jalannya, kurang ajar. Ini enggak deh. Ini udah ngomong sebaik mungkin, tapi itu seolah bisa.
Orang dong turun nanya, semua nanya. Nanya itu yang terjadi. Gitu kan. Nah, ketika sudah mulai ragu, hanya orang itu dalam dalam kaidah itu apa? Tidak apa namanya? Yang kalau lagi sholat ragu, nah, apa namanya? Enggak tidak sakar. Nanti sholat apa namanya? Salasan amargaan falia beli alam. Tiga apa empat ya? Ya tiga. Nah, berarti ini jalannya bener apa enggak ya? Ya udah nyasar itu aja, jangan lanjut. Lanjut jadinya beneran. Itulah kenapa kita perlu berhenti, mendengarkan, ngobrol. Karena kita sedang dalam perjalanan panjang. Kan? Iya, apalagi kita ini tindakan kita bisa berpengaruh pada orang lain. Nanti kita bisa jadi bikin kebijakan. Maka kalau nggak hati-hati, wah gawat. Orang lain nanti yang menderita, itu nanti jadi penyakit itu. Nah itu, secara nggak langsung kalau salah kebijakan berarti apa? Penyakit orang lain. Ya sebenarnya kalau dibilang salah nggak salah ya emang itu bisa takdir juga. Kan? Ya itu bisa baik juga buat orang yang disakiti yang pada pahala dia. Tapi ya nggak baik buat dia. Hanya itu kita benar-benar hati-hati. Ya. Makanya kita ayat-ayat dan hadis ini kita review lagi yang dulu kita ini. Ya. Karena itu nanti akan jadi pedoman dan petunjuk. Oh kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, materi dari saya ini, tolong kalau dari saya coba antum baca fatwa media sosial itu, antum dalami ayat atau hadisnya. Siapa tahu dari situ nanti apa namanya ketemu, oh kayaknya anak ambil ayat ini aja lah sama hadisnya. Ya untuk bisa saya apa namanya untuk bisa saya ambil kesimpulannya kayak gitu. Ya. Jadi semua silakan dimulai. Tahun depan misalnya silakan mengumpulkan bawa laptop, bawa laptop yang punya bawa laptop. Kan? Kalau enggak kita kemana yang ada teman-teman yang boleh aja. Ya kan? Udah nggak tempat yang bisa ini? Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi itu silakan mulai dikerjakan. Jangan tunggu nanti-nanti. Nanti nyasar. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.